Otorita IKN minta perusahaan tambang ikut perbaiki kerusakan lingkungan. Di tengah masifnya pembangunan gedung dan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN di Kecamatan Sepaku, PPU, Otorita IKN juga tengah bersusah payah memulihkan lingkungan kritis karena galian tambang batu bara. Deforestasi di kawasan IKN saat ini tidak hanya berasal dari kegiatan berizin, tetapi juga ulah tambang ilegal. Bagi yang ilegal ini, agak challenging, menantang. Kami saat ini sedang memotret siapa saja pelakunya. Dan kami setiap hari melaporkan ke yang berkepentingan dan melibatkan banyak pihak. Contohnya Kemenko Polhukam dan Kemenko Marves. Karena melibatkan banyak kementerian dan institusi terhadap tambang ilegal tersebut, kata Direktur Pemanfaatan Pengembangan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungki Widiaryanto pada Kaltim Pos di Hotel Novotel Balikpapan, pekan lalu. Berdasarkan data izin usaha pertambangan, IUP, yang diterbitkan pemerintah kabupaten, kota lalu diambil alih pemerintah provinsi, dan kini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terdapat 8 IUP di wilayah PPU dan 61 IUP di Kukar. IUP itu berakhir pada 2023-2035 mendatang. Ini menjadi tantangan yang besar untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang ada di IKN. Mengembalikan 60% lingkungan hijau, karena saat ini hanya 40%. Dan salah satu kerusakannya dari tambang batu bara, kata pria yang sebelumnya menjabat Perencana Pembangunan Kehutanan dan Konservasi Alam, Bappenas, itu. Pungki melanjutkan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ESDM, tidak lagi menerbitkan IUP di sebagian wilayah PPU dan Kukar yang telah ditetapkan sebagai kawasan IKN. Saat ini, sambung dia, hanya pemilik IUP yang masa izinnya belum berakhir yang masih beroperasi. Perusahaan yang memiliki IUP resmi, selanjutnya diminta melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan. Kalau memang perusahaan tambang legal atau memiliki izin resmi, akan diminta untuk melakukan reklamasi dan merehabilitasi di luar area seluas konsesinya, ucap dia. Di sisi lain, Polda Kaltim juga akan membuka posko terpadu, bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengcover laporan-laporan pertambangan ilegal khususnya di IKN dan sekitarnya. Jadi tidak hanya polisi, namun juga ada SDM, LHK sampai Satpol PP bakal ada di situ, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Kaltim Kombes Kristiaji dalam keterangannya, belum lama ini. Proyek IKN Nusantara ternyata baru telan 1,6 triliun rupiah, serapan APBN hingga April 2023 masih rendah. Update serapan anggaran proyek IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara hingga April 2023 ternyata baru menelan 1,6 triliun rupiah alias masih rendah. Pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara di Kalimantan Timur baru terrealisasi 1,62 triliun rupiah. Sementara alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pembangunan IKN Nusantara dari pemerintah di tahun anggaran 2020 hingga 2023 mencapai 21,94 triliun rupiah. Hal itu diungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPB Kaltim, M. Syaibani dalam keterangan resminya, Sabtu 27 Mei. Secara rinci, Syaibani mengungkap kinerja APBN terhadap pembangunan IKN Nusantara. Dari pagu belanja kementerian, lembaga yang ada di Kaltim senilai 30,24 triliun rupiah. 3,76 triliun rupiah atau 12,43% diantaranya dari pagu anggaran telah terrealisasi untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara sampai dengan 30 April 2023. Dari anggaran 3,76 triliun rupiah itu, sebagian besar berupa belanja modal yakni 1,62 triliun rupiah. Alokasi belanja modal mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar 21,94 triliun rupiah dari total pagu.
Sedangkan kegiatan yang bersifat di luar IKN Nusantara tercatat menyerap Rp8,30 triliun, kata Syaibani. Sesuai instruksi U tentang IKN yang telah diketok sejak jauh hari sebelum pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dibiayai oleh APBN 20%, sisanya dibiayai swasta. Alokasi APBN untuk IKN Nusantara yang dikucurkan pemerintah tercatat selama 2020 hingga 2023 telah mencapai Rp21,94 triliun, baru terrealisasi Rp1,62 triliun atau 7,41% hingga April 2023. Menurutnya, realisasi proyek IKN Nusantara tersebut masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang. Serapan yang masih cukup rendah dikarenakan beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang. Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multi-years contract, MYC, dari tahun sebelumnya, kata M. Syaibani. Utama Karya raih kontrak proyek kawasan Kemenko Perekonomian di IKN. PT Hutama Karya, Persero, meraih kontrak baru yakni pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, 2, Bidang Perekonomian, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Nusantara senilai Rp766 miliar. Pekerjaan utama pada proyek ini terdiri atas dua bagian, yakni bangunan gedung dan penataan kawasan, ujar Direktur Operasi 2 Hutama Karya Gunadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Gunadi merinci lingkup pekerjaan utama untuk bangunan gedung mencakup pekerjaan preliminari, arsitektur, interior, struktur, mekanikal gedung, elektrikal gedung, plumbing gedung, penilaian bangunan gedung hijau dan penerapan smart building. Adapun lingkup pekerjaan utama untuk penataan kawasan meliputi pekerjaan geoteknik kawasan, pekerjaan 2 kolam retensi, lanskap kawasan, jalan, jembatan Secon Walkway, kawasan multi-utility tunnel, infrastruktur sumber daya air kawasan, mekanikal kawasan, elektrikal kawasan dan plumbing kawasan, katanya. Selain itu, lanjutnya, ada pula pekerjaan khusus pada proyek yang berada di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini. Pekerjaan khusus yang dimaksud berupa watering yang bermanfaat mencegah penumpukan sedimen, dan pekerjaan perkuatan lereng yang bermanfaat untuk melindungi lapisan permukaan lereng terhadap pengaruh erosi, menambah kestabilan lereng, dan menambah estetika. Proyek ini terdiri atas 5 gedung dan pekerjaan struktur akan dimulai pada Juli 2023. Kami targetkan selesai pada Agustus 2024, kata Gunadi. Proyek pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko 2 merupakan salah satu dari total 4 paket lelang pembangunan gedung dan kawasan Kementerian Koordinator. Meskipun secara kontraktual selesai pada Oktober 2024, tapi mengutip amanah Presiden Jokowi, diharapkan Agustus 2024 sudah dapat melaksanakan upacara di lapangan Istana Negara, ujar Gunadi. Menurut dia, lapangan ini masih berada dalam satu komplek dengan proyek pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko 2. Jadi, proyek ini adalah salah satu paket yang paling terakhir dinyatakan selesai tendernya. Hutama Karya berkomitmen untuk menyelesaikannya tepat waktu dan tepat mutu, kata Gunadi. Lokasi kawasan Kementerian Koordinator sendiri nantinya berada di distrik pemerintahan, tepatnya di zona pemerintahan sub-BWP 1A. Kawasan ini merupakan lokasi yang strategis karena berseberangan dengan Istana Presiden dan berada di antara sumbu kebangsaan zonasi kawasan Kementerian Koordinator yang terdiri dari 4 bidang mengapit sumbu kebangsaan di area Plaza Seremoni. Posisinya tepat berada di bawah kawasan Istana Presiden dengan tujuan memudahkan koordinasi dan bisa menjadi titik landmark dari kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Orientasi bangunan memperkuat aksis ke arah Istana Presiden di sepanjang sumbu kebangsaan, terutama membentuk ruang positif di antara Plaza Seremoni. Istana Presiden,
Sebagai titik ultimasi secara tata letak dan visual di kompleks area Kementerian Koordinator dan Plaza Seremoni, menjadi pemersatu ruang terbuka hijau yang dibatasi oleh Bukit Bendera di sisi selatan. Keseluruhan komponen bangunan dan lingkungan menyatu dan saling terkait, memperkuat ruang-ruang spasial dan ruang terbuka publik, kata Gunadi. IKN Nusantara yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia mengusung konsep Forest City, yaitu menjadikan kota berdampingan dengan alam.